Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Padilla. Di sini saya akan membahas tentang manajemen persediaan syariah. Dimulai dari pengertiannya, manajemen persediaan adalah jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuan manajemen persediaan yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, dan mengantisipasi kekurangan persediaan dan menghadapi fluktuasi harga. Lalu ada yang namanya macam-macam persediaan. Ada 4 macam persediaan. Yang pertama itu persediaan alat kantor, misalnya alat tulis, kertas, tinta printer. Nah, persediaan alat kantor ini adalah persediaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi organisasi dan tidak menjadi bagian dari produk akhir. Lalu ada persediaan bahan baku, misalnya untuk industri mebel membutuhkan persediaan bahan baku berupa kayu jati dan rotan. Lalu untuk industri ban misalnya membutuhkan bahan baku berupa karet. Nah, persediaan bahan baku ini adalah item yang dibeli dari para supplier untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi. Bahan baku ini akan diproses atau diolah sehingga menjadi produk jadi atau barang jadi. Lalu yang ketiga ada persediaan barang dalam proses. Ini ada persediaan barang dalam proses ini adalah bagian dari produk akhir, tetapi masih dalam proses pengerjaan karena masih menunggu item yang lain untuk diproses. Misalnya dalam industri makanan, roti persediaan dalam proses adonan roti dari beberapa bahan yang nantinya siap dimasak untuk menjadi roti. Lalu yang terakhir itu ada persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini adalah persediaan produk akhir yang siap untuk dijual, didistribusikan, atau disimpan yang menjadi inti proses dari perusahaan. Misalnya dalam industri mobil itu meliputi mobil itu sendiri. Lalu di industri ban seperti yang saya contohkan tadi, contoh produk jadinya ya ban yang sudah jadi, produk berupa ban. Lalu masuk ke fungsi persediaan. Menurut Handoko menyebutkan bahwa persediaan memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi decoupling. Fungsi decoupling ini adalah persediaan diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas, waktu, pengiriman saja. Persediaan dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan disebut dengan fluctuation stock. Lalu yang kedua ada fungsi economic lot sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Lalu yang terakhir ada fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Lalu, kita masuk ke tujuan pengelolaan persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan ini sebagai berikut nih. Yang pertama itu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Untuk memuaskan konsumen. Lalu untuk menjaga kontinuitas atau keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Lalu yang ketiga ada untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Lalu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Terus yang terakhir ini ada menjaga supaya penyimpanan dalam replacement tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Lalu kita masuk ke konsep manajemen persediaan dalam ISA atau manajemen persediaan syariah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Islam, yakni menyimpan kelebihan serta kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang.
Yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Karena itu hal yang tidak baik dalam Islam. Lalu yang terakhir, pengembangan harta dilakukan melalui usaha yang baik dan halal. Lalu, persediaan dalam perbankan syariah. Persediaan di dalam perbankan syariah merupakan aktiva non-kas yang tersedia untuk dijual dengan akad murabah, diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad, biaya pembiayaan mudharabah atau musyarakah, disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Lalu, yang terakhir, aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir. Lalu, hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah adalah aktiva istisna dalam penyelesaian, aktiva tetap yang digunakan oleh bank, lalu aktiva ijarah. Berikut penjelasan tentang manajemen persediaan syariah. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.